Musailamah Al-Kadzab ini semakin gencar menyatakan kalau dia itu adalah nabi, bahkan ingin menguasai kota Madinah. Abu Bakar pun menyiapkan pasukan, mengutus Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin ketika itu. Liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala yang terus menerus tak pernah putus memberikan banyak nikmat untuk kita semua. Dengan bersyukur semoga nikmat itu membawa berkah dalam kehidupan kita. Dan semoga kita semua senantiasa diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, pada kesempatan yang semoga berlimpah barokah ini, kembali kita bersuah di majelis ilmu membahas tentang kisah-kisah para sahabat. Dan kita masih membahas tentang kisah sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Abu Bakar memerangi nabi palsu. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ada seorang bernama Musailamah Al-Kadzab. Beliau ini dari Bani Hanifah. Musailamah Al-Kadzab ini dia telah menjadi seorang muslim di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah di kota Madinah. Dan dia tinggal di Yamamah. Musailamah Al-Kadzab bahkan membangun masjid di Yamamah. Jamaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, tapi tujuan Musailamah Al-Kadzab masuk ke dalam agama Islam ini ingin menyaingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti dia nak jadi nabi juga, sebagai Muhammad juga seorang nabi. Tentu tak bisa. Maka kalaupun dia nak jadi nabi, tentu kita beri gelar nabi palsu. Lalu apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab ini? Dia belajar sihir. Jadi belajar sihir, dan setelah dia mahir dalam ilmu sihir tersebut, maka ketika itu kaum muslimin, kaum muslimat, dia mendakwahkan sihirnya itu kepada orang-orang yang ada di Yamamah. Tapi dia tidak mengatakan itu sihir, tetapi adalah mukjizat. Jadi dia berbagi mukjizat katanya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad dapat mukjizat, dia juga dapat mukjizat. Padahal itu tadi adalah sihir. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang Yamamah
banyaklah menerima ajaran beliau ini. Banyak mengaku kalau dia ini adalah seorang nabi. Waktu terus berjalan, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, maka bersamaan dengan itu baginda Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka mengapa Musailamah Al-Kadzab ini semakin gencar menyatakan kalau dia itu adalah nabi. Sampai-sampai kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, dia bukan sekedar mengaku sebagai nabi, bahkan ingin menguasai kota Madinah. Ingin memerangi Abu Bakar yang sewaktu itu adalah sebagai khalifah. Jamaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, maka Abu Bakar pun menyiapkan pasukan. Lalu Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin ketika itu. Kalau tak salah pasukan kaum muslimin berjumlah 12.000 orang. Pasukan Musailamah Al-Kadzab berjumlah kurang lebih 40.000 orang. Jumlah yang tak seimbang. Dan ketika itu banyak juga pasukan kaum muslimin yang meninggal, kurang lebih 1.200 orang. Dan 40 orang adalah para penghafal Al-Quran. Tetapi ketika itu pasukan Musailamah Al-Kadzab mati lebih banyak lagi, yaitu kurang lebih 20.000 orang. Dan Musailamah Al-Kadzab sendiri pun mati, dibunuh oleh seorang bernama Wahsy, seorang budak yang berkulit hitam dari Ethiopia, yang mana dulu ketika dia masih kafir membunuh paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Sehingga ketika perang Yamamah dalam rangka menumpas Nabi palsu ini, maka apa kata Wahsy? Aku telah dapat menebus kesalahanku rasanya. Karena dulu aku sangat bersalah ketika melukai hati seorang nabi karena aku membunuh pamannya, yaitu Hamzah. Maka semoga dengan kubunuhnya nabi palsu ini, semoga terobat luka di hati nabi walaupun dia tak ada lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, Abu Bakar bukan hanya memerangi nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Bahkan ketika hidupnya, saat Abu Bakar menjadi khalifah, beliau juga memerangi kaum muslimin tetapi tidak mau membayar zakat. Karena banyak ketika itu kaum muslimin, ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, mereka berkata, Islam ini ada karena adanya Muhammad. Berarti kalau Muhammad tak ada lagi, Islam tak ada. Lalu karena Islam tak ada lagi, maka mengapa mereka ansur-ansur meninggalkan pilar Islam yang 5 itu? Di antaranya tak lagi mau membayar zakat. Maka dengan gagah beraninya, mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pun memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat. Disebut dengan perang Riddah. Ada ketika itu kontroversi dari sahabat lain. Ada, bahkan dari Umar sendiri. Al-Khattab radhiyallahu an. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Abu Bakar, tidakkah kau ingat sabda Nabi Muhammad SAW? Apa sabda Nabi Muhammad yang diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ada di dalam Arba'in An-Nawawi. Apa kata Nabi? Aku ini diutus oleh Allah untuk memerangi orang-orang musyrik, untuk memerangi manusia, sampai-sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, masuk ke dalam agama Islam. Dan apabila mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, masuk ke dalam agama Islam, maka terpelihara jiwa dan hartanya.
Maka Umar mengingatkan hadis ini kepada Abu Bakar. Lalu apa jawaban Abu Bakar? Demi Allah, aku bukan bermaksud menentang hadis Rasulullah. Tapi yang aku tentang adalah orang-orang yang membedakan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Karena dua-duanya sama rukun Islam. Kenapa salat dikerjakan, zakat yang wajib ditinggalkan? Maka dengan gagah berani, mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi orang-orang yang tidak mau untuk membayar zakat. Dari sini pahamlah kita bahwa sesungguhnya zakat itu kaum muslimin kalau sampai haul, sampai nisab mesti dibayar. Mesti dibayar. Kalau tak dibayar nanti hazab kita diperangi oleh Allah di akhirat. Mungkin pemerintah sekarang walaupun ada Basnas, baik kota, provinsi, pusat, tak bayar zakat kita tak ditembaknya kita. Tak bayar zakat dalam tanda petik aman kita. Takkan diutus oleh pemerintah, tentara dan polisi nangkap kita. Tapi awas nanti di akhirat. Mengapa orang-orang yang sampai nisab hartanya, sampai haul lalu tak bayar zakat? Nanti di akhirat, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Sawitnya yang luas, ATM-nya yang tak pernah minta maaf. Kenapa? Asal gesek ada duit terus. Tak pernah ATM-nya minta maaf. Pokoknya paling banyak duitnya. Tapi bayar zakat. Harusnya zakatnya 500 juta dibayar cuma 100 juta. Bayar juga. Harusnya zakatnya 1 miliar dibayar cuma 1,5 miliar. Itu pun kena azab. Apalagi tak bayar sama sekali. Apa azabnya? Dipanaskan nanti harta benda mereka tu di akhirat. Pakai api neraka. Lalu setelah itu digosokkan, diseterikakan harta itu ke wajah mereka, ke lambung mereka, ke punggung mereka. Lalu sambil marah Allah katakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kamu simpan-simpan dulu. Bahkan dalam ayat yang lain, Ali Imran 180, yang tak mau bayar zakat berarti orang bakhil. Maka orang bakhil itu apa hukumannya? Di samping yang tadi, akan dikalungkan oleh Allah harta yang mereka bakhilkan itu di leher mereka pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW menafsirkan ayat ini sendiri. Maksud dikalungkan harta itu dirubah Allah menjadi seekor ular besar. Punya taring, berbisa. Ular itu pandai bercakap. Apa kata ular itu nanti di akhirat? Ana maluk, ana kanzuk. Aku ni hartamu, aku ni simpananmu. Awak usahakan ular bercakap. Ular diam takut kita. Ada ular dalam kamar kita, di atas tempat tidur kita. Diam aja dia. Takut awak lagi cakap. Dekat katanya. Mau mati katanya. Itu lebih takut lagi kita. Besok dikalungkan Allah di leher kita, dia bercakap. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah. Lalu mengapa lagi di zaman Abu Bakar As-Siddiq? Beliau di samping memerangi orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, lalu memerangi orang-orang murtad, kemudian memerangi juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan masih banyak peperangan lain yang terjadi ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Maka dapatlah kita ambil pelajaran. Begitulah ketegasan Abu Bakar menjadi khalifah, tak pernah kenal kompromi dengan orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, insyaAllah panjang umur, pada lain kesempatan kita akan bertemu kembali dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu yang sangat menginspirasi kita semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk beramal soleh di akhirat. Semoga kita nanti bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ini. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam surganya Allah Ta'ala. Jamaah tamu-tamu Allah yang mulia,
Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.